Kalau berbicara tentang anti-scam, ya kenapa Metaverse di banyak negara melihat bahwa ini adalah bisnis tidak ditemukan penyebab scamnya. Pertama kita harus paham dulu scam itu apa. Scam itu adalah bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan di Google Translate, itu artinya penipuan. Artinya kalau selama ini kita pernah mendapatkan proyek yang scam, artinya proyek itu memang sengaja didesain untuk menipu, seperti itu. Ini berbeda kasus ketika teman-teman gagal usaha, kemudian gagal bisnis, itu berbeda lagi. Artinya bukan sistemnya yang bermasalah, tapi individunya. Nah, yang dimaksud dengan scam ini artinya penipuan yang terjadi di dalam suatu project network. Dan pastinya ada ciri-cirinya. Kenapa selama ini kita sering ditipu di dalam bisnis online, terutama di network. Ciri-cirinya pertama pastinya ada pengumpulan dananya. Ya, kalau ada pengumpulan dananya, artinya development itu ingin mengambil keuntungan langsung dari kita. Dana sudah terkumpul banyak, ada suatu saat dia kabur misalnya, nggak mau bayar seperti itu. Karena sifatnya dananya itu sudah ada di pihak ketiga. Nah, sebagai bahan pertimbangan, jangankan sekelas bisnis network atau bisnis-bisnis jaringan, perbankan pun, perusahaan asuransi pun, yang jelas legalitasnya, kantornya, ownernya, karena ada faktor ini, masih sering terjadi yang namanya penipuan. Oke, nah ini sebagai bahan pertimbangan bahwa kekuatan Metaverse itu penuh. Tidak ada pengumpulan dana, dalam hal ini tidak ada menguntungkan sekelompok atau individu tertentu atau pembuat proyeknya. Kemudian sistem terpusat. Kalau sistemnya terpusat, artinya kita dikendalikan oleh orang yang membuat proyek. Bisa aja sistemnya dirubah, kemudian dimatikan, dialihkan. Nah, jadi di Metaverse sifatnya adalah desentralisasi sistem. Tidak ada yang mengontrol, ada di jaringan internet. Oke. Kemudian menawarkan keuntungan besar tanpa bekerja. Ini adalah ciri-cirinya. Rata-rata proyek yang statusnya piramida sistem, money game, penipuan di dalam online, terutama di network, dia menawarkan keuntungan passive income di atas rata-rata analisis perbankan, analisis keuangan. 1%, 2% per hari duduk aja dapat gitu. Tapi tiba-tiba 1 bulan scam, ya, nggak balik modal kita. Nah, kenapa mereka melakukan pemasaran dengan paket investasi, dengan menjanjikan income yang cukup besar? Karena pada faktanya orang suka uang, sehingga mereka mengabaikan yang namanya resikonya. Nah, hati-hati dengan ciri-ciri ini. Kemudian server terpusat. Kalau servernya terpusat, itu gampang dihack oleh kompetitor, serangan dari hacker manapun, bahkan bisa diambil alih oleh jurisdikasi tertentu atau pemerintah, dimatikan, bisa. Bahkan terkadang itu yang buat proyek itu sendiri yang mematikan karena sudah banyak dana yang terkumpul. Di Metaverse itu tidak seperti ini. Sifatnya adalah tidak ada server terpusat. Ya, servernya adalah menyebar, terdesentralisasi, ada di jaringan internet, ribuan komputer seluruh dunia. Jadi sangat tidak memungkinkan yang namanya diambil alih, dihack, ya, dan lain-lain. Jadi cukup aman. Nah, ini aja sebenarnya penyebab kita ditipu itu selama ini di dunia network. Nggak ada yang lain dengan perincian tadi. Makanya wajar, ya, ciri-ciri di atas ini tidak ditemukan di Metaverse. Jadi hal yang wajar, banyak orang seluruh dunia menyatakan ini adalah anti penipuan karena tidak ditemukan ciri-cirinya. Oke?